Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Paleda. Podcast ini akan mengajakmu membahas berbagai hal-hal informatif yang menarik dan bermanfaat, yang dapat memperluas wawasan kamu. Bersama Suara Paledang, kita wujudkan kehidupan intelektual. Halo Sobat Paledang, kembali lagi sama saya Nadia. Hari ini di podcast episode pertama, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang dokter. Nah, tema kita hari ini adalah upaya, dampak, dan penanganan stunting. Nah, bersama saya sudah ada seorang dokter nih. Kita sapa dulu ya. Baik, Dokter Siska, perkenalkan saya Nadia, mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Nah, hari ini saya pengen ngajak Dokter Siska buat ngobrol-ngobrol mengenai dampak dan solusi stunting. Apakah dokter bersedia? Pasti bersedia. Terima kasih dokter. Selanjutnya, nih pasti sobat-sobat Paledang pengen kenalan sama dokter. Apakah dokter boleh memperkenalkan diri dokter ke teman-teman pendengar? Boleh dong pastinya. Hai sahabat Paledang. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Siska Satriana. Saya dokter umum, dokter IGD, dokter kecantikan, dan dokter K3. Baik dokter. Dokter pernah punya pengalaman kerja apa dok? Kalau boleh tahu. Saya jaga di unit gawat darurat, di poliklinik, terus jaga dokter K3, di pabrik-pabrik, dan juga dokter kecantikan. Wah, keren banget gestar kita di podcast episode pertama ini teman-teman Paledang. Yuk, kita langsung aja ajak dokter Siska buat ngobrol-ngobrol soal stunting. Nih, saya mau tanya sama dokter. Menurut dokter, apa itu stunting? Oke, saya coba menjawab ya Nadia. Sebenarnya stunting itu merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Biasanya ditandai dengan kondisi dengan kurangnya tinggi badan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Biasanya pada anak-anak di bawah 5 tahun, ini terjadi karena adanya malnutrisi atau karena gizi buruk pada anak tersebut. Nah, seperti yang dokter mention di awal, tadi kan stunting itu artinya perawakan yang pendek. Apakah semua anak yang perawakan pendek itu sudah pasti stunting, dok? Oh, tentu tidak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi badan anak. Tapi stunting itu merupakan gejala umum, yaitu tinggi badan anak yang lebih pendek akibat keterlambatan pertumbuhan. Ah, baik. Jadi, tanda stunting itu adalah tingginya yang lebih rendah daripada teman-teman sebayanya, tapi anak-anak yang pendek itu belum tentu stunting ya, dok? Iya, betul sekali. Oke, baik, dokter Siska. Selanjutnya, kalau misalnya nih, kita pengen mengenali bagaimana tanda awal stunting pada anak. Itu bagaimana cara kita mengenalnya, dok? Sebenarnya gampang sekali. Kita bisa mengenali anak-anak stunting dengan gejala biasanya tumbuh kembangnya terlambat. Terus wajahnya biasanya tampak lebih muda dari anak-anak seusianya. Terus berat badannya biasanya tidak naik, tapi cenderung menurun. Kemampuan fokus dan memori belajarnya kurang baik. Terus anak cenderung pendiam. Terus giginya biasa tumbuhnya juga terlambat. Kalau untuk jangka panjang pada anak-anak yang wanita biasanya akan mengalami telatnya datang menstruasi yang pertama. Kemudian mudah terserang penyakit atau infeksi. Itu gejalanya Nadia. Oh, begitu ya, dok. Jadi, eh, kemungkinan stunting ini tuh bisa, dampaknya itu bisa ada sampai dia remaja.
Karena kan tadi yang seperti dokter bilang, Betul. anak yang stunting itu menstruasinya lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Berarti dampaknya ini berkepanjangan sampai dia berusia remaja ya, Dok? Ada kemungkinan untuk anak-anak yang wanita ya. Mhm. Oke, baik dokter. Nah, untuk itu setelah kita tahu nih arti stunting, kira-kira apa dok dampak stunting bagi anak-anak yang menderitanya? Biasanya anak-anak yang terkena stunting itu kecerdasannya di bawah rata-rata. Terus biasanya prestasi belajarnya itu tidak maksimal. Ditambah lagi sistem imun tubuh anak biasanya gampang sekali sakit karena imunnya sangat rendah. Oh, begitu. Jadi selain ngaruh ke fisik, ngaruh kesehatan, juga ngaruh ke otak dia ya, Dok. Betul, Hmm, betul sekali. jadi stunting itu mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam tubuh seorang anak. Betul, makanya harus dijaga anak-anak yang masih masa pertumbuhan. Hmm, Nah, setelah kita tadi ngobrol tentang stunting, saya tuh jadi kepikiran, Dok, apakah stunting ini penyebabnya itu salah satunya karena kekurangan ekonomi? Tapi Tidak selalu, tapi masalah stunting memang biasa terjadi pada keluarga yang tidak mampu. Tapi tidak menutup kemungkinan stunting ini juga biasa terjadi pada orang-orang mampu karena ini biasanya terjadi dari orang tua yang tidak biasa memberikan asupan gizi yang tidak seimbang pada anaknya dari 1.000 hari pertama kehidupan. Contohnya, anak bayi tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus anak-anaknya dikasih makanan instan atau junk food atau makanan-makanan yang tidak bergizi. Nah, itulah yang akan menyebabkan anak tersebut terkena stunting. oh begitu. Jadi makanan juga mempengaruhi ak- makanan itu juga mempengaruhi penyebab stunting itu ya, Dok. Betul, betul. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Hmm, Kalau keturunan apakah bisa mempengaruhi seorang anak terkena stunting, Dok? Iya, kalau faktor keturunan itu tidak. Ini karena lebih ke gangguan gizi atau malnutrisi pada kehidupan anak dari 1.000 hari pertama kehidupan ya Nadia. Jadi dari mulai awal fase mau melakukan kehamilan sampai selanjutnya usia dia 1.000 hari setelah kehidupan dia. Oh, baik, Dok. Nih, selanjutnya, apa saja solusi pengobatan pada anak yang menderita stunting? Kalau misalnya stuntingnya udah terjadi nih sama anak itu, kira-kira penanganan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, atau mungkin praktisi kesehatan gitu, Dok? Oh, biasanya kan anak-anak yang stunting ini gampang sekali terkena infeksi atau penyakit. Nah, ini kita akan obati tergantung penyakit yang menyerang anak tersebut. Misalnya, biasanya anak-anak yang malnutrisi ini gampang sekali kena TBC. Nah, itu akan kita kasih obat-obatan anti tuberkulosis. Terus kita kasih perbaikan asupan gizi makanannya, nutrisinya harus kita perhatikan. Terus kalau memang dia butuh vitamin atau suplemen, kita boleh tambah dalam makanannya. Dan harus pola hidup bersih dan sehat. Suplemennya biasanya kita kasih misalnya vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, dan yodium. Dan tidak juga menutup kemungkinan kita harus ngasihkan penyuluhan kepada orang tua agar memenuhi kebutuhan anak, nutrisi anak dengan benar. Wah, benar sekali, Dok. Saya setuju dengan poin yang terakhir, yang dokter bilang kita harus memberikan penyuluhan kepada orang tua. Tuh, jadi orang tua bisa mendapatkan edukasi untuk memberikan asupan gizi terbaik bagi anak-anaknya. Iya, betul sekali. Selanjutnya, apa saja solusi pencegahan stunting? Solusi ini bisa jadi solusi ibu hamil misalnya, Dok. Dia harus ngapain?
kalau misalnya pengen lahir anak tidak stunting. Terus kemudian untuk anak yang sehat agar tidak terkena stunting, kira-kira solusinya seperti apa, Dok? Oke, jadi begini Nadia. Untuk ibu-ibu yang akan merencanakan kehamilan, jadi harus dipenuhi asupan gizinya sebelum merencanakan kehamilan dan selama kehamilan itu asupan nutrisinya harus sangat diperhatikan. Terus mencukupi asupan gizi, seperti yang saya katakan tadi, asupan gizi itu terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan. Dari sejak terjadi pembuahan sel telur hingga anak itu usianya 2 tahun. Kemudian jangan lupa bayi-bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus mungkin harus rajin ke posyandu biar bisa mendapatkan buku KIA. Jadi tahu asupan gizi yang makanan yang mana yang tepat untuk anaknya. Terus selama di posyandu juga, selain itu ada pemeriksaan untuk pemantauan tahapan tumbuh kembang anak. Nah, terus jangan lupa imunisasinya harus lengkap. Wah, obrolan kita malam ini sangat insightful ya, Dok. Nih, Iya, Nadia, sangat menarik. betul. Saya pengen tanya ke dokter, kira-kira dokter punya harapan apa untuk generasi di Indonesia mengenai stunting? Harapan saya sebagai dokter, untuk ibu-ibu yang ingin merencanakan kehamilan, tolong diperhatikan asupan gizi, terus jangan lupa memakan makanan yang bergizi, suplemen, vitamin selama kehamilan. Terus kalau bayinya sudah lahir jangan lupa diberikan ASI eksklusif. Terus makanan bayinya juga diperhatikan yang kaya nutrisi dan kaya gizi. Dan saya harap juga anak-anak di Indonesia tidak ada lagi yang terkena stunting. Dan ibu-ibunya juga makin pintar dalam memilih gizi dan makanan untuk anak. Wah, saya setuju sekali dengan pesan-pesan dari Dokter Siska. Baik, terima kasih Dokter Siska atas waktunya. Wah, teman-teman, tidak terasa ya. Sama-sama. Iya, teman-teman, tidak terasa ya, Nadia dan Dokter Siska sudah menemani teman-teman di podcast Suara Peledang episode pertama ini. Semoga dengan adanya edukasi melalui podcast ini, aware kita terhadap stunting semakin meningkat dan generasi yang terkena stunting menjadi berkurang. See you on the next video. Bye-bye, guys. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast Suara Paledang. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di episode bermanfaat lainnya.